Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para ikhwah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ketahuilah bahwasanya para dai, para aktivis dan orang-orang yang muqimuddin yang menegakkan agama Allah ini suatu saat pasti akan menemui masa-masa yang sulit. Masa-masa penuh dengan ujian dan cobaan. Padahal mereka menyuarakan kebenaran, padahal mereka adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan, padahal mereka adalah orang-orang yang senantiasa eksis dalam membela kebenaran. Tapi sudah menjadi sunatullah, orang-orang yang berada di atas kebenaran pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Tetapi ketika ujian dan cobaan itu datang, maka kita jangan berkecil hati. Justru di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Ujian yang tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan itu ya tentunya nggak ada apa-apanya di hadapan kita semua sebagai para dai yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kenapa orang-orang yang mendapatkan ujian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan? Karena ibarat orang yang sedang berpuasa di siang hari yang sangat panas, terik, panas matahari yang sangat luar biasa. Ya, tenggorokan udah haus, kering, kemudian perut ngisap, sangat lapar. Tapi ketika di sore harinya mau berbuka puasa iftar jama'i misalnya, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tiada tara. Makanya disebutkan ada dua tanda, dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Salah satunya apa? Ketika sedang berbuka puasa, ketika itulah dia membaca doa bismillah, zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Bismillah, dengan nama Allah. Zahabaz zama'u, telah hilang rasa dahaga, wa batalatil uruq, dan telah basah urat kerongkongan, wa sabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Disitulah letih, capek, kemudian panas-panas yang siang hari itu udah hilang semua. Dengan apa? Dengan satu nikmat yang Allah berikan ketika dia berbuka puasa. Maka orang yang mendapatkan ujian, orang yang mendapatkan cobaan, maka itu akan hilang sirna. Kesusahan akan menjadi kebahagiaan. Kemudian kesengsaraan akan menjadi kesenangan yang sangat bahagia buat orang-orang yang muqimuddin. Bahkan di dalam satu hadis diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aukamaqala," nanti akan didatangkan pada hari kiamat itu orang yang ahli neraka, kemudian dia termasuk penduduk dunia yang paling bahagia hidupnya. Pokoknya mau minta apa aja dulu ada di dunia, mau dapatkan ini ada semuanya ada, tapi dia nggak pernah sholat. Tapi dia nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling bahagia ini ketika nanti dicelupkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ditanya kepadanya, "Wahai fulan, wahai anak Adam, apakah kamu mendapatkan kebahagiaan yang dulu engkau dapatkan ketika di dunia?" Kemudian dia menjawab, "Demi Allah, wahai Rabbi, tidak ada satupun kebahagiaan yang aku dapatkan ketika aku hidup di dunia. Nggak pernah aku merasakan kenikmatan kebahagiaan hingga detik ini. Yang aku rasakan adalah kesengsaraan." Sebaliknya, akan didatangkan ahli surga dari penduduk dunia yang paling banyak cobaan dan ujiannya. Kemudian dia dicelupkan ke surga Allah. Kemudian ditanya kepadanya, "Wahai fulan, wahai anak Adam, apakah kamu dulu pernah merasakan kesengsaraan? Kemudian ujian itu apakah kamu dulu pernah merasakannya?" Kemudian dia menjawab, "Demi Allah, wahai Rabbi, aku sedikit pun tidak pernah merasakan kesengsaraan, kehinaan. Yang aku rasakan hari ini adalah kebahagiaan yang tiada tara." Itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang muqimuddin, orang-orang yang para aktivis, para dai yang mungkin dulu banyak ujian dan cobaannya di dunia ini. Termasuk yang paling banyak cobaan dan ujian itu adalah para nabi dan rasul. Tapi ketika nanti mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka kesengsaraan, kemudian cobaan, ujian itu nggak ada lagi rasanya. Yang mereka rasakan adalah kebahagiaan, kenikmatan, bahkan karunia yang Allah berikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Ketika itulah nanti di akhirat orang-orang yang beriman, mereka berandai-andai,
Andai saja dulu ketika aku hidup di dunia, aku memperbanyak amal soleh. Andai saja ketika aku di dunia, kemudian aku bangun malam memperpanjang, memperlama berdiriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai saja dulu aku ketika hidup di dunia, aku memperbanyak sedekahku, memperbanyak puasaku, kemudian aku memperbanyak qiraah Al-Qur'anku. Ya, sebagaimana andai-andai mereka ketika orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga berandai-andai. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau juga pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, lawadatu an uqtala fi sabilillah, aku ingin kembali meninggal dunia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, summa ahya summa uqtal, summa ahya summa uqtal, kemudian hidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ma ahadun yadkhulul jannah, tidaklah ada salah seorang yang masuk ke dalam surga, yuhibbu ayyarji'a ila dunya, ingin kembali lagi ke dunia, walahu ma'alal ardi min syai', padahal di surga itu dia sudah mendapatkan apa aja yang ada di dunia ini, illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Yatamanna ayyarji'a ila dunya, kemudian mereka orang yang mati syahid ingin kembali lagi ke dunia, berangan-angan ingin kembali ke dunia, ingin memperjuangkan agama Allah kembali. Untuk apa? Fayuqtal asyra marrat, ia ingin kembali lagi hidup di dunia sampai terbunuh berapa kali? 10 kan? 10 kali. 5 ya rominal karoma. Kenapa? Karena mereka melihat karomah yang sangat luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kepedihan akan sirna bagi para jahid, para pejuang, para aktivis ketika mereka sudah dicelupkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya apa? 5 ya rominal karomah, karena mereka melihat karomah, kemuliaan yang Allah berikan bagi para pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja nasihat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.